Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari program studi teknik elektro UPH. Pada klip kali ini kita akan membicarakan satu tokoh psikoanalisis yang sangat terkenal yaitu Sigmund Freud. Saya ditemani oleh Ibu Jessica Ariela. Halo, selamat siang Bu. Iya, Beliau Kepala Program Studi Psikologi UPH. Saya ditemani juga oleh Ibu Grace Indrawati. Selamat siang Bu. halo, selamat siang. Ibu Grace pengajar di Fakultas Psikologi UPH dan juga praktisi psikologi klinis. Saya juga ditemani Bapak David Matahari. Selamat siang Pak. Siap, Pak Rehan. Pak David juga pengajar di Fakultas Psikologi dan berbahasa Jerman karena dulu kuliahnya juga di Jerman begitu ya. Nah, kita mulai pembicaraan kita tentang Sigmund Freud ya. Kalau sebagai orang awam, yang sering kita kenal adalah teori-teorinya Freud itu sering berurusan dengan seks ya. Kenapa sih kita mengenal Freud seperti itu? Bu Grace, silakan Bu. Oke, kalau dari Freud sendiri, sebenarnya mungkin kalau kita bertanya tentang kenapa kok teorinya Freud tentang seksual gitu ya, tapi mungkin ada satu lagi, nggak cuma seksual tapi juga agresi. Nah, sebenarnya itu tuh dilatar belakangi dengan latar belakang kehidupannya dia juga. Nah, jadi kalau menurut biografinya, Sigmund Freud itu cukup dekat dengan ibunya. Dan dia sangat paling dekat dengan ibunya, sangat nyaman dengan ibunya, dan kurang dekat dengan saudara-saudaranya maupun juga dengan ayahnya. Nah, kemudian sampai di ada waktu di mana ibunya melahirkan anak lagi, gitu ya. Jadi sebelumnya Freud ini adalah anak bungsu, terus kemudian ada lahir lagi adiknya. Nah, kemudian perhatian keluarga ya biasalah ya akan berfokus pada anak yang baru lahir. Nah, sehingga Freud merasa perhatian ibunya kepada dirinya mulai berkurang. Gitu. Nah, kemudian kalau dari biografinya tuh dikatakan bahwa dia tuh ingin sekali adiknya ini mati. Nah, lalu nggak lama kemudian, kalau nggak salah sekitar adiknya ini usia 6 bulan, adiknya meninggal. Gitu. Nah, setelah itu dia merasa sangat bersalah sekali dan kemudian dia muncul kecemasan gitu ya, dan dari sejarah kehidupannya dia itu dia mulai melihat bahwa dari kecil anak-anak itu punya dorongan dan keinginan seksual dan juga agresi gitu, yang sebenarnya tidak disadari dan bahkan tidak diajarin oleh siapapun gitu. Nah, itu mungkin awal mulanya ya dari dia melihat dan yang melandasi teori-teorinya dia. Jadi nyata sekali dari teorinya Freud bahwa masa kecil itu mempengaruhi kehidupan seorang dewasa gitu ya. Tapi Bu Grace belum nyebut sebenarnya teori perkembangan psikoseksualnya Freud itu seperti apa sih? Teori perkembangan psikoseksualnya Freud ya. Ya. Jadi kalau teori perkembangan seksualnya Freud memang dia mengatakan bahwa usia perkembangan yang paling urgent itu adalah 5 tahun pertama, gitu. Dimana di situ juga ada banyak jika ada fiksasi atau mungkin terlalu lama di dalam tahap perkembangan itu, maka akan ada masalah yang akan terjadi dalam kehidupan orang tersebut yang akan mempengaruhi dia ketika dia dewasa nanti. Saya mau ke Bu Jessica, Bu. Apa benar, Bu, kita sebagai anak-anak juga punya gairah seksual dan kalau terfiksasi seperti kata Freud bisa timbul masalah, Bu? Oke, mungkin menambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Grace gitu ya, bahwa mungkin buat Freud ini seksualnya ini kita perlu artikan juga dalam kaitan dengan instingnya gitu ya, insting untuk hidup gitu. Yang seringkali mungkin kalau orang tuh kenalnya id gitu kan, ada id, ego, super ego gitu ya. Jadi memang ini adalah istilahnya anak itu seperti kayak mencari kenyamanan gitu ya, atau rasa nyaman lah gitu ya lewat caregivernya gitu, biasanya lewat ibunya gitu. Makanya kalau tadi ada teori psikoseksual, perkembangan psikoseksualnya itu Freud tuh menyatakan gitu bahwa
pada usia-usia tertentu anak itu akan berfokus pada kesenangan gitu ya atau kenyamanan di bagian-bagian tubuh tertentu kayak gitu. Jadi misalnya kalau anak bayi kan kita tahu bayi baru lahir biasanya dia dia disusui gitu ya oleh ibunya gitu. Nah jadi biasanya kenikmatan itu dia dapatkan dari oralnya, dari mulutnya gitu. Nah dia nanti sudah lebih besar gitu ya, dia mungkin akan masuk ke tahapan yang istilahnya belajar toilet training gitu. Jadi kalau toilet training itu kan lebih ke arah anal gitu. Nah dari situ ntar ada perkembangan selanjutnya seperti misalnya tahapannya falik, laten, genital gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi sebenarnya yang coba dibangun oleh teori Freud itu soal pleasure ya, dan itu dihubungkan dengan seksualitas secara langsung. Ada fase oral, anal, lalu selanjutnya falik dan lain sebagainya begitu ya. Kalau misalnya mandek, misalnya contoh, apakah ada Bu yang dianggap itu muncul dari karena mandek di level tertentu? Iya, jadi misalnya dia terlalu lama misalnya atau kurang stimulasi misalnya di tahapan oral gitu ya. Itu mungkin yang kita sebut sebagai fiksasi gitu. Jadi terfiksasi di situ gitu. Nah, jadi biasanya nanti dia akan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan di saat dia sudah lebih besar yang berkaitan dengan oralnya itu. Misalnya jadi dia merokok gitu ya, atau suka gigit kuku gitu. Jadi kalau ada kita yang suka ngerokok gitu ya, minum-minum, gigit kuku, nah itu mungkin ada fiksasi di tahapan oral gitu kalau katanya si Freud gitu. Oke. Jadi tahapan lain juga pasti nanti ada gitu ya. Jadi seperti perilaku di masa dewasa itu ternyata dipengaruhi loh oleh perkembangan kita di masa-masa kita tuh bayi atau kecil kayak gitu. Oke, saya pengen ke Pak David nih. Dalam psikologi modern, apa teori psikoseksual Freud ini masih relevan Pak buat kita? Dalam psikologi modern, mungkin secara praktisnya mungkin ini ya, sampai dilihat pertahapan seperti itu mungkin menurut saya cukup jarang ya. Tetapi kalau melihat dari riset-riset yang ada, salah satu contohnya mungkin kalau dari kognitif, psikologi kognitif dan neuropsikologi, neuroscience mungkin ya. Sebenarnya berbicara tentang seksual itu sebagai dorongan manusia, apa yang saya pahami gitu ya dari literatur yang ada, sebenarnya itu mendukung pendapat Freud gitu loh, bahwa manusia didorong oleh libido. Dan yang harus diingat juga, ada kesalahpahaman tentang Freud bahwa Freud itu seksual, pure seksual gitu. Karena Freud itu tidak menyebutkan bahwa manusia itu hanya seksual saja gitu. Jadi di dalam salah satu referensinya, dalam satu karyanya juga menjelaskan sebenarnya. Jadi saya kutip, jadi Freud menjelaskan bahwa pikiran manusia tidak didominasi oleh seksual, bukan dikuasai, tetapi pikiran manusia dipengaruhi dengan sangat besar. Jadi manusia bukan melulu seksual. Nah ini salah satu kesalahpahaman tentang teori Freud, bahwa kita banyak melihat meme-nya, bahkan salah satu sosial media, social messenger yang terkenal. Kita tahu yang paling terkenal itu inisial pertama W, yang kedua itu L, yang ketiga itu T, TLG, TLGM. Saya pernah lihat satu stikernya, saya cukup kaget. Jadi ada stiker Freud. Menarik juga sih, saya senang ketemu stiker Freud gitu ya. Meskipun saya sayang, kenapa cuma Freud? Banyak teori tokoh psikologi lain yang lebih keren juga kalau nggak sama gitu, kalau tidak identik kerennya. Banyak seperti Carl Gustav Jung. Saya sangat kagum dengan Carl Gustav Jung karena dia pengagum Freud pertama, terus kemudian ketika dia mengeluarkan karyanya, dia jauh, menurut saya dia jauh lebih mengeluarkan effort yang lebih besar daripada Freud gitu loh. Itu yang saya sangat kagum Jung salah satunya, dan banyak yang lain juga sebenarnya. Tokoh psikologi bukan hanya itu. Dan ini maaf ya Pak, Tihannya serada melebar. Iya. Gimana Pak? Jadi maksudnya itu, oke, saya sambil mencoba untuk mengingatkan kembali gitu ya pada orang-orang yang mendengar Freud, bahwa psikologi itu bukan hanya sekedar Freud sekalian ya. Freud memang betul gitu tentang seksual, tapi Freud itu bukan psikologi, bukan hanya Freud.
Freud betul, Freud ada yang salah juga, Freud betul dalam seksual, berdasarkan penelitian nanti akan saya bahas betulnya di mana. Tapi salah satu hal yang menarik yang lainnya juga, psikologi itu luas, dan Freud itu hanya bilang seksual tidak mendominasi tetapi sangat mempengaruhi. Gitu. Oke. Jadi Freud itu tidak melulu ngomong hal seksual, tapi hal seksual memang berpengaruh sangat besar ya terhadap psikologi kita ya. Ada satu yang ini yang mungkin perlu saya sampaikan. Dia dari seorang neurolog yang sekarang sangat terkenal, Antonio Damasio. Dia menyebutkan bahwa dia cukup favorable dengan Freud. Jadi neurolog yang favorable dengan Freud. Dia bilang, oke, otak kita itu sebenarnya tersusunnya, kalau kita mau lihat linknya pengambilan keputusan frontal lobe itu dengan antara sistem yang batang otak itu yang paling primitif, itu unsur libido di situ, dengan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh logika kognitif, area kognitif dan area libido, area dorongan itu jauh lebih dekat yang area dorongan. Jadi berdasarkan sistem otak kita, memang pengambilan keputusan itu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh area otak yang berhubungan dengan kepuasan seksual, itu drive primitif drive. Tapi yang berhubungan dengan logika kognitif itu lebih jauh. Jadi ketika kita mendapat satu stimulus, kemudian kita proses secara informasi, yang lebih berbicara sebenarnya libido kita. Tapi kita harus ingat, libido itu bukannya sekedar seks, tapi ada yang lainnya. Karena itu teori Freud berkata oral itu dari mulut. Manusia itu memang digerakkan oleh unsur kesenangan untuk memenuhi dirinya, dan memenuhi kesenangan diri bukan hanya seks loh gitu. Itu satu. Terus pemahaman. Yang kedua, itu konsisten dengan struktur otak kita. Oke, jadi dari Pak David ini gambarannya adalah masih sangat relevan Freud itu ya, dan dikonfirmasi dari neurologi juga begitu ya. Dan saya ingat ada juga percobaan memang yang bilang orang yang habis misalnya dengan lawan jenis berbicara dan senang begitu ya, tiba-tiba kalau melihat orang yang butuh bantuan itu lebih compassionate ya terhadap orang yang butuh bantuan itu. Jadi tampaknya sih terkonfirmasi ya dengan berbagai percobaan psikologi. Ya, silakan. Memang ada yang terkonfirmasi juga ada yang tidak terkonfirmasi. Gitu. Oh ya, gimana Pak yang tidak terkonfirmasi? Yang tidak terkonfirmasinya salah satunya mungkin saya sebutkan sedikit, inilah dari seksual, tapi tetap ada hubungannya teori bukan seksual, mohon maaf ya, tapi ada hubungannya dengan libido. Jadi dream, jadi interpretation of dream. Jadi itu pun didukung sebenarnya pendapat Freud bahwa dream is wish fulfillment. Tapi sekali lagi Freud bilang, jadi selalu ada catatan kecil Freud. Jadi Freud itu kenapa terkenal memang pada masanya dia memang pioneering gitu loh, dia pelopor. Tapi yang terbuat di kontroversial, teori dia memang beyond his age gitu. Dia bilang segala macam lah wish fulfillment. Oke, salah satunya yang terkonfirmasi itu wish fulfillment terkonfirmasi, tapi yang tidak terkonfirmasi dia bilang sebagian besar adalah wish fulfillment. Dan berdasarkan penelitian tentang area otak dalam mimpi, sebenarnya yang sangat dominan ketika kita bermimpi itu adalah latihan gitu loh. Jadi kenapa bukti itu apa? Kalau kita bermimpi itu seperti latihan, bukan hanya wish fulfillment. Jadi kita mengalami sesuatu hal dalam waking state, kemudian kita mimpi, apa yang kita alami dalam waking state itu dalam masa kita terjaga, itu akan diulang kembali, di replay di otak. Buktinya itu apa? Karena ada percobaan pakai tikus, percobaan kemudian dilihat sistem otaknya pada saat dia tidur, itu area yang paling aktif itu adalah tiba-tiba kok saya blank. Hipokampus jawab untuk sintesis informasi baru dan masuk ke dalam informasi lama. Jadi interpretation of dream itu membuka jalan kepada pemahaman yang baru, tapi rupanya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan Freud semula ya. Bukan cuma wish, tapi juga ada training atau latihan. Gitu loh. Yang terbukti secara sains itu praktis sangat dominan karena itu ketika kita belajar sesuatu hal, kenapa kita belajar nggak bisa SKS terus malah lebih baik itu berhari-hari, karena itu selain tercicil, itu ada lagi penelitiannya, selain tercicil pada saat tidur kita juga ya replay ulang gitu loh. Oke. Saya ingin kembali ke Bu Grace nih, karena Bu Grace punya jam terbang klinis juga ya.
di dalam praktek-prakteknya apakah Bu Grace juga menemukan bisa ada aplikasi dari teori Freud seperti Freud di ruang prakteknya dia juga, Bu Grace? Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu banyak mengacu pada Freud ya untuk praktek karena itu butuh jam terbang yang sangat tinggi sekali gitu ya, dan memang butuh kemampuan pemahaman psikodinamika, psikoanalisa yang cukup mendalam gitu. Tapi biasanya yang saya lihat adalah apa yang ada di perilaku manusia itu kan kalau menurut Freud didasari tadi ya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, didasari oleh setiap dorongan gitu. Atau dalam kata lain ada juga unconscious, alam bawah sadar gitu. Jadi mungkin dalam prakteknya saya lebih arahnya melihatnya ke situ gitu. Apa sih sebenarnya yang mendasari perilaku orang tersebut? Kemudian apakah perilaku tersebut sebenarnya merupakan defense mechanism gitu ya yang dipakai oleh orang tersebut supaya dorongan-dorongannya itu terkontrol, tapi dengan cara yang mungkin tidak sesuai. Seperti itu sih, Pak. Berarti sebenarnya itu insight-nya Freud juga ya, bahwa kita itu mungkin dipengaruhi oleh hal-hal yang kita sendiri bisa tidak conscious ya, ada di area subconscious itu ya. Itu mungkin tadi berhubungan dengan yang Bu Jessica bilang soal id, ego, dan super ego tadi sempat disebut ya, tapi belum dijelaskan. Itu sebenarnya maksudnya apa sih, Bu? Ya, gitu. Jadi mungkin ini adalah struktur kepribadian gitu ya dari teorinya Freud gitu, bahwa sebenarnya kita tuh punya alam sadar dan alam bawah sadar gitu kan ya. Jadi tidak semua perilaku yang kita lakukan itu sebenarnya kita, kalau menurut Freud gitu ya, kita tidak melakukannya secara sadar gitu. Ada beberapa perilaku yang mungkin kita lakukan karena ada dorongan-dorongan tertentu yang kita tidak sadari sebenarnya, seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau itu kan adalah misalnya kalau Freud bilangnya sendiri biological component gitu ya. Jadi ini seperti insting yang keinginan-keinginan yang kita punya gitu ya. Biasanya sih untuk sifatnya bertahan hidup gitu ya. Makanya kalau Freud kan banyak kan karena unconscious-nya gitu ya dan lain-lain. Dia lebih banyak melihatnya sebenarnya ke arah survival-nya sih gitu. Mungkin yang tadi Pak David bilang libido gitu ya. Kemudian Bu Grace juga bilang defense mechanism. Itu kan sebenarnya satu strategi bagaimana sih kita bisa bertahan hidup gitu. Termasuk juga psikoseksualnya tadi gitu. Nah, tapi ini jadi punya dorongan-dorongan, keinginan-keinginan, tapi tidak semua keinginan itu kan istilahnya dapat diterima gitu ya secara norma masyarakat, gitu, misalnya norma sosial. Nah, tetapi ada juga yang namanya superego. Superego ini adalah bagaimana sih istilahnya seperti kayak moral komponennya gitu ya. Jadi saat kita sudah lebih besar, kita diajarin, oh ini benar loh, ini salah gitu ya. Yang ini baik, yang ini tidak baik gitu, sehingga kita punya nih seperti kayak arah moral compassnya seperti itu. Oh, berarti kalau saya misalnya sekarang sih saya lapar misalnya gitu ya, saya pengen makan, tapi saya lagi di dalam perkuliahan nih, saya nggak bisa makan gitu. Saya tahu berarti oh secara saya mungkin pengen makan gitu, tapi secara superego saya nggak boleh makan karena saya lagi kuliah gitu misalnya. Jadi di tengah itu yang berusaha menyeimbangkan itu adalah si egonya itu begitu. Jadi ego ini seperti kayak berusaha mendamaikan lah gitu ya, id dan super ego gitu. Nah, jadi makanya dia bisa nurutin id-nya, bisa nurutin egonya, atau dia bisa mencoba untuk compromise gitu. Yang mana ya kira-kira yang akan saya lakukan. Apakah Freud itu, jadi kalau orang awam bayangin Freud ya, seolah-olah di sebelah kiri itu ada iblis, sebelah kanan ada malaikat super ego, terus berantem di tengah-tengah, ego itu galau gitu ya. Apakah Freud itu menggambarkan itu semata-mata lebih ke arah yang jahat, tidak bisa dikuasai, atau sebenarnya enggak juga dan cenderung netral, cuman di bawah sadar kita? Bagaimana sih Freud menggambarkannya sebenarnya? Gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, gitu ya kan, istilahnya keinginan kita itu bisa, istilahnya ada keinginan-keinginan yang juga baik gitu sebenarnya kan, gitu. Apakah keinginan buat makan itu salah? Kan nggak juga gitu kan ya. Apakah keinginan untuk misalnya ya mungkin yang dianggap cukup tabu gitu ya, keinginan untuk seksualnya gitu ya, apakah itu salah gitu punya gairah seksual gitu kan? Istilahnya tidak gitu kan. Nah, tapi seringkali akhirnya
apa ya, super egonya ini yang berusaha untuk kita tuh bisa gimana sih yang dapat diterima secara moral itu seperti apa gitu. Nah, keinginannya sendiri kalau menurut saya tidak salah, tapi kadang-kadang mungkin caranya gitu untuk fulfill keinginannya itu, atau mungkin ada keinginan tapi yang istilahnya arahnya itu salah gitu. Misalnya kayak apa keinginan seksual, tapi mungkin ya dia mengarahkannya dengan cara yang salah seperti itu sih Pak. Gitu. Oke. Makanya itu fungsinya si ego untuk bisa bagaimana sih menyeimbangkan itu. Dan kalau kita di institusi pendidikan yang bisa dibentuk ego ya Bu ya, karena susah disentuh, super ego, nilai-nilai moral bisa juga kita usaha artikulasi. Biasanya sih super egonya gitu ya. Nah, tapi memang banyak teori-teori perkembangan dari teorinya Freud ini banyak ngomong tentang egonya sebenarnya. Oh, oke. Gitu. Karena kayak teorinya Jung gitu, itu kan banyak ngomong tentang ego gitu ya. Kohut gitu, itu ngomong tentang ego juga. Oke. Nah, saya kembali ke Pak David lagi nih, soal relevansi Pak. Itu teori id, ego, super ego, masih seberapa relevan Pak buat kehidupan kita sekarang? Oh, kalau misalnya menurut saya sih relevan ya. Jadi seperti tadi yang saya bagikan dari persepsi saya, memang Freud ini kan seorang neurolog ya aslinya, dia seorang dokter, jadi pandangan dia pun juga mempertimbangkan struktur anatomi kita. Memang dia berkata memang dari pertama-tama itu mulainya itu jadi manusia itu terlahir tanpa suatu ajaran primitif gitu. Dan struktur otak kita memang seperti itu kan. Jadi pertama kali terbentuk itu memang batang otak dulu. Setelah itu semakin lama semakin berkembang ke arah luar. Dan yang paling sophisticated itu ya bagian cortical. Bagian cortical area itu yang menyimpan setiap area. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Freud. Yaitu area cortical yang seluarnya itu yang menyimpan memori, informasi-informasi gitu loh. Juga frontal lobe dibentuk setelah frontal lobe yang area untuk pengambilan keputusan itu dibentuk setelah batang otak gitu, area sistem limbik. Jadi menurut saya secara struktur otak kita sekarang neurologi, neuroscience juga membuktikan ya memang area otak itu memang sesuai dengan apa yang dikatakan Freud. Jadi kalau secara struktur anatomi menurut saya juga masih relevan. Kemudian secara apa yang kita lihat sehari-hari gitu ya dalam sistem pendidikan kita, memang anak kecil itu kan memang butuh pendidikan. Butuh pendidikan, istilahnya kalau kata pepatah di Alkitab celakalah atau gimana mungkin Pak Ian lebih tahu ya kalau kita celakalah jika seorang orang tua meniadakan tongkat pada anak. Nah itu harus dididik. Jadi teologi kita pun mendukung, sistem pendidikan kita, masyarakat pun mendukung. Menurut saya sangat relevan. Kalau dari psikologi yang lain juga kita tahu semua berkembang dari Freud itu satu poin. Tapi sisi yang lain kita juga tahu anak kecil itu masih belum punya kompetensi apa-apa, kemudian harus dilatih. Dengan melatih terbentuklah ego yang kuat. Ego yang kuat itu terbentuk dari bagaimana dia menerima super ego, bagaimana dia menerima ajaran-ajaran dari orang tua. Kemudian ego itu dia harus inisiatif, memikirkan sendiri, trial and error. Kalau saya turuti peraturan secara total, saya nggak bisa. Saya harus di tengah-tengahnya. Jadi memang secara kehidupan masyarakat itu udah konsisten. Struktur otak kita sekali lagi juga konsisten. Kemudian teori psikologi juga dibangun dari Freud itu sendiri. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan relevan atau tidak, tapi ya kembali ke porsinya Freud menyediakan jalan. Tidak sepenuhnya Freud mengatakan dengan secara tepat gitu. Tapi istilahnya ini adalah basic. Jadi cognitive psychology, behavior psychology, itu memang intinya adalah manusia masih kosong, belum mendapat informasi apa-apa, ya, tapi emosi, nafsu semua tetap ada kalau secara fisik. Fisiologisnya ya cukup relevan secara intinya seperti itu. Oke, jadi perkembangan neuroscience tampaknya cocok juga ya dengan teori Freud. Nah, dan bahwa pendidikan itu bisa menolong kita menjadi orang yang well adapted di masyarakat tampaknya diperlukan ya. Tadi Pak David mengutip dari Amsal begitu ya. Tapi kan Freud juga terkenal sangat pedas ya kritiknya terhadap agama ya. Kita akan bicarakan di klip yang berikutnya.